Oke, halo teman-teman Profit Lover, kita ketemu lagi di video tentang prinsip dan cara kerja robot Royal Key part 5. Ini part akhir. Saya mau sedikit bahas tentang settingan tambahan dan mode strategi sebelum kita pindah ke pilih koin. Sebelum kita pindah ke pilih koin dan ngebahas circle. Oke. Oke, nah ini yang mau saya bahas ada tentang one shot, sell, buy, stop margin call sama strategi mode. Langsung aja bahas yang one shot ini. Jadi one shot ini kalau kita klik dia berubah jadi apa namanya? Nanti di sininya ini jadi one shot dan yang cycle-nya ini di sini. Kalau kayak begini ini berarti yang aktif ini adalah modenya cycle. Nah, apa sih one shot sama cycle itu? Kita cek di sini. Jadi one shot ini kalau kita aktifin settingan ini, nah setelah robot Royal Key kita take profit di satu koin yang ditradingin, maka dia akan otomatis berhenti nih. Udah dia trade-nya berhenti. Nah, di situ kita modalnya bisa kita alokasikan buat pindah ke koin yang lain. Tapi yang kalau kita aktifin adalah cycle. Nah, abis dia beres take profit, dia akan menjalankan siklus trading baru setelah melakukan take profit. Jadi ya ini begitu dia udah take profit, muter, mulai lagi dari awal, mulai lagi dari awal, mulai lagi dari awal. Jadi siklus lah. Dia setelah take profit, entry awal lagi, take profit, entry awal lagi. Jadi kalau misalkan kita udah sampai serok 4 take profit ya entry-nya 10 lagi, kurang lebih kayak gitu. Oke. Terus di sell sama buy. Nah, sell sama buy itu yang di sini nih. Nah, ini kalau kita mau melakukan intervensi penjualan manual atau pembelian manual. Jadi misalkan robot kita tuh udah lagi jalan, terus kita mau jual nih. Misalkan dia belum nyampe plus 1,3 tapi masih 0,5 plusnya, mau kita jual langsung nggak apa-apa. Atau misalkan minusnya minus 0,5 mau kita jual langsung, jadi kita nggak mau nunggu sampai biru sampai profit, mau kita jual karena kita mau pindah ke koin lain yang ada momentumnya buat apa namanya buat ngejar momentum, ya ini silahkan di sini gitu. Ini kalau kita mau intervensi manual. Sama kalau buy juga kayak gitu. Kalau kita mau intervensi manual, mau beli koin lagi lebih banyak lagi biar profitnya lebih besar mungkin, nah itu juga bisa intervensi di sini. Nah, kalau stop margin call ini, jadi kalau misalkan di sini kan kita bisa seroknya sampai misalkan serok 7 gitu. Nah, kalau misalkan kita udah nyampe serok 5, terus kita mau ngeberhentiin supaya dia nggak nyerok 6 dan nyerok 7, kita stop margin call aja. Jadi nanti dia berhenti sampai di 5, sampai di terakhir kita nyerok, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang sedikit mau saya bahas nih di strategi mode. Oke, strategi mode. Nah, kalau kita klik di bagian strategi mode itu dia akan ketemu kayak gini nih. Wall, warehouse mode, sama subbin mode dan subbin mode real time settlement. Oke. Ada 3. Nah, kita bahas satu-satu nih. Ini wall, warehouse mode. Maksudnya apa? Jadi semua modal trading yang Anda gunakan untuk membeli aset kripto sampai serok berapapun akan berada dalam satu posisi trading dan take profit secara bersamaan saat market merah mengalami pembalikan arah. Oke. Jadi ini misalkan dia nyerok semuanya gitu. Oke, ini yang saya tahu ya atau yang saya pelajarin. Oke, karena saya belum ngalamin sampai serok 5 sampai serok 6. Cuma nanti kalau ada update atau ada perubahan saya pasti info. Oke. Nah, kalau teman-teman ada masih punya pertanyaan di poin ini cukup agak membingungkan buat beberapa orang, komen aja di bawah nanti kita diskusi. Oke. Ini semuanya dijadiin satu posisi dan take profitnya secara bersamaan. Nah, bedanya sama subbin mode. Nah, gini. Setelah serok 4, oke, setelah serok 4, yang serok 5 dan seterusnya, dia akan berdiri sendiri. Jadi terbuka sebagai posisi baru lah kalau misalkan kita mungkin tradingnya di futures atau di forex gitu, terbuka sebagai posisi baru dan melakukan take profit secara terpisah dari aset kripto yang dibeli saat serok 1 sampai 4. Oke. Nah, ini gampangnya gini nih. Ini saya pakai ilustrasi. Nah, ini yang kebeli di sini aset kriptonya ini jadi satu posisi, ini disatuin. Jadi semuanya ini take profitnya bareng-bareng. Tapi kalau yang keserok di 5, di 6, di 7, ini mereka take profitnya terpisah. Makanya kita perlu setting ini di sini nih. Distributed and take profit allocation. Jadi untuk di serok yang ke-5 kita take profitnya, triggernya take profit rasionya misalkan di 1,3. Yang ini juga yang ini 1,1, yang ini 1,1, kurang lebih kayak gitu. Earning callback-nya di 0,1. Ini masing-masing terpisah nih. Jadi bisa jadi kalau kita bisa nyampe serok 7, di yang serok 7-nya udah beres, serok 6-nya udah beres, yang 5-nya masih jalan, masih minus dan ini juga masih minus. Kurang lebih kayak begitu.
Jadi terbuka jadi 4 posisi yang berbeda. Contohnya kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan komen aja di bawah, terus teman-teman bisa teman-teman bisa diskusi. Nanti kita diskusi di situ. Oke, terus lanjut. Oh iya, ini ada satu poin yang belum saya bahas. Kalau yang subbin mode ini, untuk yang subbin mode ini dia ini tidak tercatat. Oke. Jadi dia tidak tercatat, mana ya? Ini saya ada bahas di sini. Nah, ini profit yang Anda dapatkan saat serok 5 dan seterusnya tidak akan tercatat pada laporan profit yang ada dalam aplikasi Royalkey. Hanya bertambah dalam saldo Binance dan Huobi aja. Jadi kalau kita cek atau laporan revenue-nya atau laporan profitnya itu nggak ada di aplikasi. Nah, beda sama yang subbin mode real time settlement. Nah, ini sama kayak di atas, tapi bedanya profitnya itu tercatat dalam aplikasi. Bedanya itu doang. Prinsipnya sama. Oke, cuma kalau yang real time settlement ini profitnya itu tercatat dalam aplikasi. Oke, sementara itu yang saya tahu tentang settingan ini. Kalau nanti ada update saya info. Oke, ini aja. Sampai ketemu di bahasan berikutnya. Kita akan membahas tentang bagian pilih koin dan copy strateginya. See you dan thank you. Cheers.